saudaraku, para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Mari kita terus berusaha untuk meningkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersihkan terus diri kita ini selagi kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari terus kita tingkatkan terus ketakwaan kita, zikir kita, salat malam kita, puasa sunnah kita, taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diiringi dengan memperbaiki diri. Mari kita tingkatkan terus. Kita buktikan, kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang sebenar-benarnya. Karena setiap tingkah laku dan perbuatan kita ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita masih diberi kesempatan, masih diberi kehidupan, masih diberi kesempatan untuk bertaubat, untuk menyusul perbuatan-perbuatan dosa yang pernah kita lakukan di masa lalu kita. Dan sebesar apapun kesalahan kita, kejahatan yang kita lakukan, sebesar apapun, janganlah kita berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita berputus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kalau betul-betul bertobat kepada Allah dan memohon ampunan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni. Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha pengampun. Jadi kita tidak perlu khawatir tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia maha pengampun, dia maha pengasih, maha penyayang. Jadi kita tidak perlu khawatir tidak dikasih dan tidak disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita betul-betul berusaha semaksimalnya memperbaiki diri kita. Kita lihat, kita ingat sejarah lalu, sahabat Nabi pun dahulunya adalah penyembah berhala. Misalnya seperti Umar bin Khattab, dia pernah menyembah berhala, dia taubat, dia masuk Islam, diampuni walaupun itu perbuatan syirik besar. Syirik besar pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia masuk Islam dan dia bertobat dan dia tidak mengulangi dosa-dosa itu lagi. Yang tidak diampuni itu kalau dia sudah bertobat tapi perbuatan syirik itu dijalankan terus. Dia bertobat kepada Allah, terus-menerus bertobat misalnya, tapi kesyirikan tadi berjalan terus, dilakukan terus, dikerjakan terus. Ini yang tidak diampuni. Kalau Umar bin Khattab, dia begitu dia bertobat, dia tinggalkan semua perbuatan-perbuatan syirik itu. Dia masuk Islam, dia tinggalkan semua perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita jangan putus asa. Syirik sebesar apapun juga, kalau kita tinggalkan, kita bertobat, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita sering mengucapkan 2 kalimat syahadat, insya Allah kita bersih kembali dengan 2 kalimat syahadat yang kita baca. Terus kita iringi dengan perbuatan-perbuatan baik, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tinggalkan perbuatan-perbuatan syirik, perbuatan-perbuatan dosa, insya Allah dosa kita bersih, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan berputus asa dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman taba min ba'di dzulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Ya, artinya, maka barang siapa yang bertobat sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini di dalam surat
Al-Maidah ayat 39. Ini dalil. Jadi jangan kita berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita tidak mau bertobat. Jangan kita tidak mau mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kita ini Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jangan khawatir, jangan takut tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut tidak dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut, jangan khawatir, jangan takut tidak disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Dia Maha Kaya. Jangan khawatir, jangan takut tidak diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia Maha Kaya. Jadi kita tidak perlu khawatir. Yang penting kita berusaha memperbaiki diri, kita tinggalkan segala perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan syirik, perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan, diampuni, bersih kita. Kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, kita puji Allah, kita baca sholawat, setelah itu kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah diampuni semua dosa-dosa kita, diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil Allah akan mengampuni segala bentuk kejahatan. Jangan putus asa. Diiringi dengan kebaikan, dengan puasa sunnah, dengan sholat malam, dengan banyak berzikir, dengan banyak melakukan kebaikan, amal soleh, dan tinggalkan semua yang haram, semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan. Persiapkan diri kita untuk menghadapi kematian. Persiapkan diri kita untuk menghadapi kematian. Selalu, setiap saat, setiap waktu, mumpung kita masih diberi kesempatan hidup, persiapkan terus, persiapkan terus. Banyak-banyak mengingat Allah dan bertobat kepada Allah selalu, karena kematian akan datang secara tiba-tiba. Jadi kita harus betul-betul mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.